Salam sejahtera. Tuhan beserta kamu. Dan beserta kamu juga. Segembira bila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi pergi ke ke rumah Tuhan. Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah Kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh, Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. kemuliaan kepada Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa untuk kesucian bersama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya dikatakan oleh-Mu, dan daripadamu tidak rasa yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera pada umatnya di bumi. Tuhan Allah Raja di surga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihilah kami. Engkau yang duduk sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya, 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 haleluya.
walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Doa hari ini sama. Allah Maha Kuasa dan Kekal, tambahkanlah di dalam kami karunia iman, supaya dengan melupakan apa yang di belakang dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan, kami akan berlari di atas jalan perintah-Mu dan memenangi mahkota kebahagiaan yang kekal. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan pertama diambil daripada Keluaran pasal 32, bermula ayat 1 sehingga 14, berbuat tajuk Anak Lembu Emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpul mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggallah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnya lah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya lah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun kepadanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsa-Mu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak kelakuannya." Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Sudah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah satu bangsa yang tegak tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku, supaya murka aku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murka-Mu bangkit terhadap umat-Mu, dan telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan besar dan dengan tangan-Mu yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murka-Mu yang bernyala-nyala itu, dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umat-Mu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hamba-Mu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu seperti bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkan atas umat-Mu." Inilah firman Tuhan.
Injil Kudus dari Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 22 ayat 1 hingga 14. Matius pasal 22 ayat 1 hingga 14. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkan dia. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpa di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah ia akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Inilah Injil Kristus. Shalom dan selamat bertemu sekali lagi kepada semua jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami datang pada Tuhan dan kami bersyukur untuk kebaikan dan kasih-Mu bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan kami dapat bersama-sama beribadah di rumah kami masing-masing. Dan saat ini Tuhan, kami ingin belajar kebenaran akan firman-Mu. Mari buka hati kami dan buka pikiran kami, dan Roh Kudus Engkau jamah setiap kami Tuhan, dan urapi juga hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Pakai untuk menjadi saluran berkat Tuhan, agar semua yang mendengarnya akan diberkati, bahkan dikuatkan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, apabila kita bercakap tentang masa atau kita bercakap tentang waktu, ada ramai orang yang tidak suka kalau membuat temu janji dan orang yang kita tunggu itu tidak datang tepat pada waktunya. Pastinya kita merasa sakit hati atau pastinya kita merasa tidak begitu selesa apabila yang kita tunggu, kita nantikan itu tidak datang dengan waktu yang tepat. Nah, pada hari ini saudara, saya ingin supaya kita belajar tentang waktu, tentang masa, on time. Ada satu firman Tuhan yang saya ambil di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Firman Tuhan berkata demikian, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara, Tuhan bekerja menurut waktunya. Manusia juga bekerja menurut waktu yang telah ditentukan. Bahkan manusia seringkali membuat jadwal, merancang sesuatu.
Waktu ini saya lakukan ini, waktu ini saya lakukan ini, jam ini saya lakukan ini. Bahkan ada orang yang membuat perancangan jangka pendek, ada yang membuat perancangan jangka panjang. Sekian dalam tahun begini saya akan buat ini, dalam tahun ini saya akan lakukan ini. Itu semua jadwal manusia yang mereka rancang. Nah, dengar sini baik-baik, saudara. Demikian juga Tuhan bekerja menurut waktu dan jadwal yang telah ditentukannya dan telah direncanakannya. Dan tidak ada satupun rencana Tuhan itu yang gagal. Makanya saudara, kita harus memahami cara Tuhan bekerja. Kita harus mengerti cara Tuhan bertindak seturut dengan waktu dan cara masa Tuhan, bukan masa manusia. Makanya seringkali, saudara yang saya kasihi, sesuatu yang dianggap sudah lewat bagi manusia, agak terlambat bagi manusia, tapi bagi Tuhan itulah masa yang on time, tepat waktu. Tuhan tidak pernah terlewat untuk bertindak. Sekali lagi saya katakan saudara, Tuhan tidak pernah terlewat untuk bertindak. Dia bertindak sesuai dengan masa dan waktunya. Kadang-kadang masa yang Tuhan telah tentukan, masa Tuhan bertindak itu tidak sama dengan masa manusia. Kadang-kadang sesuatu yang saya mau katakan sekali lagi, yang terlewat bagi kita, tapi bagi Tuhan itulah waktu on time bagi Tuhan untuk bertindak. Saya paham, saya mengerti, di tengah-tengah pandemik ini ada ramai orang yang berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan turun tangan dan campur tangan. Tapi dengar sini baik-baik saudara. Waktu Tuhan menurut pengkhotbah, Ia membuat segala sesuatu itu indah. Tetapi manusia tidak dapat menyelami. Manusia tidak mengerti pekerjaan Tuhan. Makanya kita harus saudara, kita harus supaya apa yang kita rancangkan itu sejalan dengan waktu Tuhan dan cara Tuhan. Hari ini kita akan belajar melihat dua case di mana Tuhan bertindak tepat pada waktunya. Dan apakah tindakan orang yang ada di sekitarnya, apakah respon orang yang ada di sekitarnya apabila Tuhan bertindak tepat pada waktunya. Case yang pertama saudara, itu terjadi dalam Yohanes pasal 2 ayat pertama hingga 11 di perkawinan di Kana. Kita tahu semua petikan ini, ayat ini dan cerita ini, saya tidak akan membacanya hingga habis. Tapi saudara, saya ingin berikan sedikit gambaran bahwa pada waktu ini Yesus, ibu Yesus dan murid-muridnya pergi ke sebuah perkawinan di Kana. Dan singkat cerita, semasa perkawinan itu mereka kehabisan anggur. Apa yang terjadi? Saya baca ayat ketiga, keempat, dan kelima. Firman Tuhan berkata, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Nah saudara, menurut cerita ini, apa yang terjadi itu kehabisan anggur dalam sebuah majelis. Pastinya ada kekhawatiran, pastinya ada banyak ketakutan yang terjadi di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Dan ibu Yesus datang kepadanya, kepada Yesus. Dan dia berkata mereka kehabisan anggur. Alkitab tidak menyatakan saudara mengapa ibu Yesus bertemu dengan Yesus. Tidak dinyatakan bahwa apa permintaan sebenar ibu Yesus kepadanya. Tetapi yang pasti melalui kata-kata Maria ini, dia berkata mereka kehabisan anggur. Maria sedang meminta satu tindakan, memohon satu tindakan
yang harus dilakukan oleh Yesus, bagaimana menyelesaikan persoalan dan masalah di tengah-tengah orang ramai yang masih datang di majelis itu. Saudara yang saya kasih, dengar baik-baik jawaban Yesus. Yesus berkata, apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Saatku, masa yang dikatakan oleh Yesus ini merupakan kairos. Masa yang tepat. Masa yang satu waktu di mana waktu itu tidak akan dapat berulang lagi. Dan waktu itu adalah waktu yang tepat. Menurut Yesus, dia akan bertindak. Dan menurut Yesus itu seringkali disalahfahami. Menurut Yesus itu, masa Yesus itu seringkali orang pikir itu satu keterlewatan. Tapi dengar baik-baik. Waktu Tuhan adalah waktu yang tepat. On time. Dan tindakan Tuhan itu membuatkan orang di sekitarnya itu akan merasa takjub dan mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana respon Maria ketika dia mendengar jawaban Yesus? Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, Maria nampak tenang dan dia tidak memberontak. Ternyata dia sudah cukup bersedia. Jawaban Yesus itu dia terima dengan tenang dan tidak melawan. Bahkan dia tidak menyalahkan sesiapa. Tidak menyalahkan Yesus sendiri. Bahkan pada waktu dia mendapat jawaban yang sebenarnya bukan diharapkan pada waktu itu, dia memberikan arahan kepada pelayan-pelayan. Dia berkata, apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu. Maria bersedia menunggu waktu yang tepat. Dia tidak memberontak dan tidak menyalahkan sesiapa. Saudara, atas keyakinan itu bahwa waktu Tuhan untuk bertindak itu pasti on time, makanya Maria senantiasa bersedia. Inilah yang harus kita pelajari bersama. Saudara, saya percaya kita telah berdoa untuk pandemi COVID-19 ini supaya cepat berlalu. Kita berdoa supaya penyakit ini kalau boleh ditarik, diangkat dari muka bumi ini, dari lahat datu ini. Ternyata bukannya semakin berkurang, malah semakin meningkat. Saya mau belajar dan saya mau mengajak semua jemaat Tuhan belajar bersama-sama. Nantikan waktu Tuhan yang tepat. Pastinya Tuhan izinkan segala sesuatu ini terjadi untuk satu waktu yang tepat di mana Tuhan akan bertindak. Itu yang pertama. Case yang kedua, saudara, itu terjadi dalam Yohanes pasal 11 ayat pertama hingga ayat yang ke-44. Dalam cerita ini, saudara, Lazarus mati. Dan Lazarus mempunyai dua orang kakak yang lain yang bernama Marta dan Maria. Lazarus bahkan keluar kakaknya Marta dan Maria ini sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada waktu itu saudara-saudara, Lazarus sedang sakit dan Yesus berada di tempat yang lain. Berita tentang Lazarus yang sakit itu disampaikan kepada Yesus. Namun apa yang terjadi? Saya baca dalam ayat yang ke-5, ke-6, yang ke-7. Firman Tuhan berkata, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Saudara, di dalam petikan ini kita melihat Yesus mengasihi keluarga ini, Lazarus bahkan kakaknya, dia mengasihi. Tapi pada waktu dia mendengar Lazarus itu telah sakit, ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, Yesus sengaja menunda-nunda waktunya. Karena Tuhan ingin bertindak pada waktu yang tepat. Dia sengaja menunda perjalanannya untuk
bertemu dengan keluarga Lazarus dan kakak-kakaknya, saudara yang saya kasihi. Inilah yang dikatakan, saya mau katakan, Yesus menentukan waktunya. Yesus menentukan waktu yang tepat. Saudara, mungkin saudara merasa kesakitan. Saudara dan saya mungkin berada di tengah-tengah apa yang dikatakan satu kesakitan seperti yang dialami oleh Lazarus. Baik itu kesakitan secara dalaman atau secara luaran sekalipun, atau mungkin kita mengalami tekanan-tekanan akibat pandemik ini atau akibat masalah pergumulan di sekeliling kita, saudara. Tapi dengar sini baik-baik, mungkin Tuhan Yesus sedang sengaja menunggu waktu yang tepat untuk dia bertindak, saudara. Ketakutan akan kematian itu sedang dihadapi oleh Lazarus. Tapi Tuhan menunggu waktu yang tepat. Nah saudara, apa yang terjadi selepas itu? Setelah Yesus pergi ke tempat Lazarus, ternyata dia sudah mati dan telah dikuburkan. Mari kita lihat apa respon dan tindakan Marta ketika bertemu dengan Yesus. Ayat yang ke-21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tindakan Marta itu jauh berbeda dengan tindakan Maria di dalam perkawinan di Kana ibu Yesus. Marta mempersalahkan Yesus. Dia tahu, dia yakin, dia percaya bahwa Yesus boleh menyembuhkan. Tetapi pada waktu Tuhan menantikan kairos, masa yang tepat untuk bertindak, apabila tiba, Marta mempersalahkan Yesus. Dia berkata, Tuhan, kalau Engkau ada di sini, Lazarus tidak akan mati. Saudara, bukankah ini sering kali terjadi dalam kehidupan kita? Mempersalahkan satu dengan yang lain. Tidak kurang juga orang yang mempersalahkan Tuhan. Tapi dengar sini baik-baik, saudara. Mungkin Tuhan memang sengaja, saya katakan sekali lagi, sengaja menunda waktunya. Tuhan bertindak secara on time. Saudara, apa yang saudara sedang nantikan saat ini? Apa yang saudara sedang tunggu saat ini, saudara? Apakah saudara sedang menunggu penyembuhan? Apakah saudara sedang menunggu kelepasan? Tunggu waktu Tuhan. Apabila doa kita itu sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan, tunggu waktu Tuhan. Tuhan akan bertindak tepat pada waktunya. Di musim pandemik ini, saudara, saya berdoa kepada Tuhan. Setiap malam kepada Tuhan saya berdoa, Tuhan, tolong Tuhan supaya jangan ada seorang pun di antara jemaat yang saya layani itu didapati positif COVID-19. Ini doa saya kepada Tuhan. Ternyata, saudara, kita semua tahu bahwa ada beberapa orang di antara jemaat kita yang positif COVID-19. Dan saya berdoa kepada Tuhan, apakah saya harus mempersalahkan Tuhan? Apakah saya harus menunjuk jari kepada Tuhan? Tuhan, kau tidak mendengar doa-doa saya? Tidak, saudara. Saya masih boleh bersyukur kepada Tuhan. Karena kalau Tuhan boleh menunda waktu terhadap Lazarus, Tuhan juga boleh menunda waktu untuk apa saja yang permohonan-permohonan kita. Dan tindakan Tuhan pasti tepat waktu. Saya mendorong kepada semua jemaat Tuhan, mari saudara, waktu Tuhan itu bertindak on time, tepat waktu. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita belajar seperti Maria. Tetap bertenang dalam apa juga pergumulan. Tetap bertenang dalam apa juga keadaan yang ada di sekitar kita. Jangan salahkan sesiapa, apalagi mau menyalahkan Tuhan. Dan sentiasa bersedia untuk segala sesuatu. Mungkin tindakan Tuhan dan jawaban Tuhan itu tidak sama seperti apa yang kita doakan, yang kita minta. Tapi dengar sini baik-baik. Itulah masa yang terbaik, yang tepat. Tuhan bekerja, bertindak sesuai dengan kehendak dan cara Tuhan sendiri. Saya mendorong jemaat Tuhan, mari buka hati kita. Terima firman Tuhan ini dan nantikan jawaban yang tepat untuk segala doa-doa kita. Kita berdoa bersama-sama.
Bapa di surga, kami datang pada Tuhan dan bersyukur untuk firman-Mu yang kami dengar saat ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang menolong, bahkan mendorong kami semua. Kami mohon Tuhan, biar kiranya firman-Mu ini benar-benar tertanam, berakar, dan bertumbuh dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami sering kali mempersalahkan Tuhan, memaksa Tuhan, bahkan kami merasa kecewa dengan tindakan Tuhan yang lambat. Namun kami bersyukur karena Tuhan menegur kami pada hari ini. Tolong Tuhan, biar firman Tuhan ini benar-benar menguatkan kami, bahkan kami terimanya dengan ucapan syukur. Terpujilah Engkau ya Bapa, berkati semua jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan ini, jamah mereka ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada semua jemaat Tuhan yang telah mendengar firman Tuhan. Tuhan memberkati. Pengakuan iman, kami izin sama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang dapat lihat dan tidak dapat lihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya. Untuk kita manusia dan untuk kesempatan kita, dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus, dia dilahirkan oleh darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus, dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari ketiga, dia bangkit pula menurut yang dibuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga. Dia duduk sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang telah mati. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan Pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak, dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, semua aku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Bertemu lagi kepada semua jemaat Tuhan. Ada beberapa pengumuman yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, sekali lagi saya mendorong semua jemaat Tuhan untuk mengikuti persekutuan doa secara online melalui aplikasi Zoom yang kita akan adakan pada setiap hari Kamis jam 7:30 malam. Saya mendorong semua jemaat Tuhan, mari ambil masa waktu ini, tidak lama. Kita hanya bersiaran selama 40 menit di dalam kebaktian, di dalam persekutuan doa, di dalam talian. Jadi kita telah memulainya pada minggu yang lalu, dan pada minggu ini mari kita sekali lagi berkumpul bersama-sama di dalam doa ini, dalam doa persekutuan doa dalam talian. Yang kedua, saya suka untuk mengingatkan di sini supaya jemaat Tuhan, mari kita ambil masa juga untuk berdoa untuk keadaan yang ada di sekitar kita, secara khususnya untuk di Lat Datu ini, di mana pandemi COVID-19 ini belum lagi berakhir. Berdoa kepada Tuhan, dan saya mendorong supaya kita terus menantikan waktu dan masa Tuhan untuk bertindak. Yang seterusnya ialah sekali lagi pejabat gereja kita buat masa ini ditutup. Itu atas arahan Archbishop kita. Semua gereja-gereja yang berada di zona merah, bukan saja kebaktiannya dihentikan, bahkan pejabatnya juga akan ditutup. Jika ada jemaat yang ingin berurusan dengan pejabat atau berurusan dengan kerani, sila berhubung dengan kerani paroki kita, atau jika ada gereja-gereja yang ingin mengantar persembahan, sila berikan itu melalui staf atau penginjil yang ada di gereja masing-masing, dan mereka akan membawa uang itu di gereja untuk dikira. Akhir sekali, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua para warden dan para PCC yang sampai ke hari ini tetap menjaga gereja kita dimanapun berada,
Walaupun gereja kita ditutup, mari kita jaga gereja kita supaya sentiasa berada dalam keadaan yang bersih. Terima kasih kepada semua yang telah terlibat di dalam pelayanan pada minggu ini. Tuhan memberkati kita semua. Kita masuk di dalam doa, saya pimpin di dalam doa. Ya Rabba Sanda Karaba, Ya Rabba Karaba, Ya Rabba Sanda Karaba, Ya Rabba. Ya Rabba Karaba, Rabba Sanda Karaba. Bapa kami di sorga, saat ini sekali lagi kami datang kepadamu dengan memohon pimpinan dan pertolongan-Mu Tuhan. Saat ini kami masuk di dalam doa kami. Kami minta perlindungan Tuhan dalam seluruh jemaat-Mu di peringkat 1 ini. Baik di peringkat 1 ini maupun di Tungku di Pelda. Kami mohon perlindungan pembungkusan-Mu Tuhan. Agar semua jemaat-Mu Tuhan selamat dalam perlindungan-Mu. Bungkusi kami ya Tuhan agar kami sentiasa di dalam naungan perlindungan-Mu. Jauhkan kami dari segala beros. Kami mohon perlindungan pembungkusan-Mu Tuhan agar kami sentiasa di dalam naungan perlindungan Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa, kami serahkan setiap doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Kau terus mengurapi doa kami, permohonan kami Tuhan. Karena kami percaya, kami dimenangkan karena iman kepada Engkau. Kami dimerdekakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan kami berdoa, kami serahkan setiap bahan doa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon Bapa pelindungan pembungkusan-Mu ke atas kami. Agar kami ya Tuhan sentiasa di dalam naungan dan pelindungan-Mu. Dimanapun kami berada melangkah, kami mohon pelindungan-Mu Tuhan. Di seluruh jemaat di Selebukan ini. Agar kami Tuhan semakin hari semakin dekat kepada Engkau. Walaupun apapun keadaan-keadaan kami Tuhan, kami tetap bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang mengerti, Allah yang mengetahui di atas segala sesuatu. Saat ini Tuhan kami memohon kepada-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau terus mengurapi doa kami, permohonan umat-umat-Mu ya Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Oh haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan kepada mereka yang sakit. Kami mohon Engkau sembuhkan, pulihkan mereka seperti biasa. Oleh karena kasih, kuasa, mujizat-Mu Tuhan, Engkau memberi berkat kesembuhan, bilur-bilur kesembuhan. Oh haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Bapa saat ini kami bersyukur, kami punya Allah yang baik seperti Engkau. Engkau sentiasa memimpin kami, melindungi kami. Engkau sentiasa menyertai kami. Kuatkan kami Tuhan, teguhkan kami. Agar kami semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Karena sinar kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kami. Sekiranya kami tidak mampu, Engkau kuatkan kami Tuhan. Sekiranya kami lemah, Engkau mampukan kami Tuhan supaya semakin hari semakin mendekat kepada Tuhan. Berbicaralah Roh Kudus atas kami. Apa yang kami tidak mengerti dan memahaminya Tuhan. Oh haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Terpuji termulialah Engkau ya Tuhan, karena Engkau Bapa yang baik. Oh haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Oh Lord Jesus. Terpuji termulialah Engkau Tuhan, karena Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Bapa. Urapi doa kami, urapi permohonan kami. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji termulialah Engkau. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur semuanya ini. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita terima berkat daripada Tuhan kita. Sentosa Allah yang melampaui pikiran manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin.